Salam literasi, kutipan dan catatan kaki. Dosen pengampu PhD Watak SPD MPD. Nama Nipena Kogaya, NIM 210611020406. Kelas 1 B6 Manajemen, mata kuliah Bahasa Indonesia. Pengertian kutipan dan penjelasan kutipan. Kutipan adalah gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Proses pengambilan gagasan itu disebut mengutip. Gagasan itu bisa diambil dari kamus, ensiklopedia, artikel, laporan, buku, majalah, internet, dan lain sebagainya. Mengutip bukanlah sesuatu hal yang bisa seenaknya saja kita buat, namun ada beberapa aturan mengutip yang perlu kita ketahui. Aturan-aturan mengutip itu sangat penting untuk diketahui agar dalam perbuatan karya tulis, catatan kaki, dan daftar pustaka tidak terjadi kesalahan yang berakibat fatal bagi kebenaran menguatkan argumen dari karya tulis kita. Jenis-jenis kutipan. 1. Kutipan langsung. 2. Kutipan tidak langsung. Penjelasan jenis-jenis kutipan. 1. Kutipan langsung. Kutipan langsung adalah kutipan yang dilakukan persis seperti sumber aslinya. Kata-kata yang kutipan langsung dibagi menjadi dua bagian, terdiri atas 1. Kutipan langsung pendek adalah kutipan langsung yang panjangnya tidak melebihi 3 baris ketikan. Kutipan yang demikian dimaksudkan dalam teks dengan memberikan tanda petik di antara bahan yang dikutip. Kalau kutipan itu perlu dihilangkan beberapa kata atau bagian dari kalimat, maka pada awal kalimat diberi titik 3 buah. 2. Kutipan langsung panjang digunakan sama seperti bahan aslinya. Adalah kutipan langsung yang panjangnya lebih dari 3 baris ketikan. Kutipan disebut diberi 4 sendiri dalam alinea baru yang sendiri diketik dengan suatu spasi dari lembah jongkokan ke dalam, dan kalimat pertama adalah 7 ketukan huruf dan garis tepi yang baru, sedangkan baris kedua dan seterusnya dimulai sesudah 2 ketukan huruf dari garis tepi kiri serta tidak ditulis antara tanda petik. 2. Kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah pinjaman terdapat yang mengambil intisarinya saja. Kutipan tidak langsung dibagi menjadi 2 bagian, terdiri atas 1. Kutipan tidak langsung pendek adalah kutipan tidak langsung yang terdiri atas 1 alinea atau kurang. 2. Kutipan tidak langsung adalah kutipan tidak langsung yang terdiri lebih dari 1 alinea. Contoh dari jenis kutipan. 1. Contoh kutipan langsung. Kutipan langsung kurang dari 4 baris. Penyusunan tulisan ilmiah harus sistematis agar pembaca mudah memahaminya. Sistematis berarti urutannya teratur, terarah, dan menganut cara penyusunan tertentu. Apa yang disusun pun harus benar dan mempunyai bukti yang meyakinkan. Kutipan 1990.2 benar dalam sudut pandang empiris maupun logika. Uraian yang sistematis, fragmen atau sebagai dari suatu keseluruhan sehingga pembaca memperoleh suatu gambaran yang menyeluruh dan bukan seperti cerita sambungan. Tulis ilmiah disusun secara bertanggung jawab yang berarti menyusunkannya memenuhi kode etik. Penyusunan antara lain penyebutan sumber yang jelas. Tulisan yang tidak tanggung jawab akan mengakibatkan penulisnya berurusan dengan polisi dan pengadilan. 2. Contoh kutipan tidak langsung. Secara etimologi, kata media merupakan bentuk jamak dari medium yang berasal dari bahasa Latin mediumus yang berarti tegak, tengah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata medium dapat diartikan sebagai antara atau sedang, sehingga pengertian media dapat mengarah pada suatu yang mengantar atau meneruskan informasi, pesan, atau sumber pemberi pesan dan penerima pesan. Pengertian cara membuat
Catatan kaki. Catatan kaki adalah catatan yang berada di bagian bawah dari halaman karya ilmiah. Fungsi catatan kaki adalah sebagai tempat pencantuman identitas sumber rujukan dari pengutipan informasi di bagian badan teks atau badan paragraf. Catatan kaki juga digunakan sebagai keterangan tambahan untuk informasi, istilah atau nama-nama tertentu. Manfaat menggunakan catatan kaki di dalam karya ilmiah yaitu dapat diadakan penulisan menyentuh semua sumber rujukan oleh pembaca. Materi biografi. Biografi terbagi dalam 3 cabang. 1. Biografi sistematis atau imunitas. Biografi yang biasanya kita jumpai di perpustakaan merupakan hasil kajian terhadap buku dengan hasil berupa inti buku bahasa sejenis yang tersusun secara logis serta bermanfaat untuk keperluan referensi atau studi. Macam-macam biografi sistematis. Biografi nasional mencetak dokumen yang terdiri di suatu negara. Beni biografi universal mencatat dokumen yang terbit di seluruh dunia. Biografi niaga termasuk perdagangan buku serta cangkal. Biografi dicubani buku langka Fakultas Arab dan HAM tahun 2009. Biografi arus subjektif tertentu. Biografi pertanian di Indonesia. Biografi anonim dan profesional. Biografi of Enmayinos Fredemanis linear yang senari majalah termasuk daftar majalah yang masih terbit senanti majalah representatif dan daftar lokasi. Ultras International Prediction Distinctly Index majalah ilmiah Indonesia. 2. Biographic analisis dan kritis. Biografis jenis ini mengucapkan kegiatan penelitian atau sifat fisik sebuah buku yang sering menghasilkan keterangan tentang perbuatan dan sejarah buku. Biografis harus melakukan teknik evaluasi kritis jika dari sebuah buku tidak ditemukan tentang informasi pengarang, edisi, tahun terbit, dan tempat terbit. 3. Biografis historis merupakan kajian tahapan buku sebagai sebuah objek seni. Seni tulis pencatatan, eliminasi, pencincian untuk mengajikan secara kritis novel abad ke-19, maka kita harus tahu situasi dan kondisi penerbitan atau pencetakan semua yang berkaitan dengan buku pada waktu itu. Jadi biografik historis adalah usaha yang memahami buku dalam konteks dunia buku, kondisi sosial budaya yang ada pada masa ini. Paduan pustaka. Faxfielder biasanya disusun oleh pustakawan dan bertugas previsi. Faxfielder digagas oleh seorang Eldisis Director dan Librasis Destromith Project in Czech Administration in Centration of Strategies di Amerika Serikat yang bernama Crelles Stephen. Gagasan tersebut kemudian dikembangkan oleh Starf dari model Project. Langkah membuat Faxfielder. 1. Tentukan terlebih dahulu topik, misalnya tentang botani. 2. Tentukan batasan dari topik tersebut, misalnya tumbuhan gagasan. 3. Tentukan batas literatur yang akan ditelusur, komparatif atau selektif, dan retrieved atau revision. 4. Terutur semua jenis literatur yang telah ditentukan. 5. Tentukan waktu penelusuran. 6. Tentukan bahasa yang digunakan dalam literatur Indonesia atau bahasa asing. Paduan pustaka membuat bagian-bagian yang meliputi berbagai jenis kepustakaan meliputi
1. Buku teks klase atau artikel. 2. Nomor buku atau tempat untuk menelusuri. 3. Hadibox Expedia dan kamus khusus. 4. Biografi. 5. Majalah indeks dan sari karangan yang terutama mendaftarkan karangan ilmiah. 6. Majalah primer utama. Daftar pustaka. Daftar pustaka adalah tulisan yang tersusun di akhir sebuah karya ilmiah yang berisi nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit dan tahun terbit sebagai sumber atau rujukan seorang penulis. Sekian dan terima kasih.